Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya hari ini juga kamu masih semangat ya teman-teman ya. Kita mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah kini dia yakin mantapkan hati memilih kamu ya. Kini dia yakin mantapkan hati memilih kamu ya. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini adalah sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, wajar-wajar aja ya. Silahkan disesuaikan dengan situasi dan keadaan kamu, dipilah dan dipilih. Kalau kamu mau energinya fokus 100% buat kamu, silahkan pembacaan pribadi berbayar, DM ke Instagram Sora @sora_tarot. Dan pembacaan di channel ini sifatnya juga bisa untuk pria dan wanita, bisa untuk yang penting 18 tahun ke atas, bisa tertukar-tukar atau terbolak-balik energinya dengan orang yang kamu pikirkan, dan juga bisa sudah terjadi, akan terjadi, atau sedang terjadi, dan bisa untuk segala jenis hubungan pasangan sah, lagi pacaran, lagi pendekatan, atau sudah cinta segitiga, segi 8, aku nggak tahu, dicocokin aja, oke? Sekarang kita lihat ya, energi dari seseorang yang akhirnya ya mantapkan hati untuk memilih kamu. Ada energi seperti apa? Yang pertama, unhealed abandoned wounds ya. Orang ini sebelumnya mungkin saja tidak yakin atau ragu, karena sepertinya orang ini ada situasi trauma, dia itu pernah diabaikan, dia itu pernah ditinggalkan. Mungkin sekali ya. Jadi ada yang mungkin sudah dalam suatu relationship yang serius, nah tapi habis itu dia mungkin di ghosting, atau habis itu dia dihianati, dia ditinggal atau apa. Nah, orang-orang yang menjadi korban dalam tanda kutip, ketika dia tidak menyembuhkan lukanya dengan benar, itu biasanya akan menjadi pelaku ya. Tahu kan, yang orang-orang yang dulunya misalnya waktu masih kecil itu sering dipukul, nah itu bisa besarnya itu kalau nggak benar-benar kontrol diri atau gimana, atau nggak diobatin, nggak di-healing gitu ya, itu nanti akan jadi pelaku juga, jadi terbiasa untuk mukul misalnya. Oke? Lalu ada energi dari fear of intimacy ya. Ini adalah juga seseorang yang sangat mungkin ya belum siap untuk kalau yang namanya mungkin intim atau dekat atau berkomitmen secara serius. Kenapa? Karena bisa juga mungkin ya tadi ya, karena ada trauma yang belum kelar, atau mungkin ada ketidaksiapan. Entah ketidaksiapan secara pikiran, entah ada ketidaksiapan secara mentalitas, adanya ketidaksiapan secara keuangan juga sangat mungkin sekali ya. Fear of intimacy ya, jadi takut kalau harus dekat gitu ya teman-teman. Dan ada energi feeling of loss. Dan selain itu, ada orang yang mungkin masih hilang arah, ragu, bingung ya, tidak yakin dengan benar-benar apa yang dia mau. Dia mungkin insecure sama keadaan dia ya, atau situasinya dia kalau dia belum solid gitu loh ya. Jadi kayak jalan tapi belum benar-benar tahu mau kemana, belum benar-benar punya rencana masa depan, itu juga sangat mungkin sekali ya. Itu adalah energi yang seperti bingung ya, arah bergerak mau kemana. Sebentar. Oke, kita lihat ada past disappointment. Sepertinya ada hal-hal yang bikin dia kecewa di saat yang lalu ya. Mungkin saja dia belum bisa menjadi orang yang layak, dia belum bisa menjadi orang yang sanggup. Terus di sini juga mungkin ada harapan atau ekspektasi yang banyak menekan dia, terus mungkin dia belum bisa memenuhi, dia jadi semakin nambah nggak yakin, insecure dan sebagainya ya teman-teman. Ini bisa saja menjadi kendala utama ya. Dan ada energi juga not being open to receive love. Orang ini seperti belum sepenuhnya membuka diri mungkin ya. Orang yang mungkin masih tidak
tidak yakin dengan adanya namanya cinta sejati. Mungkin orang yang belum benar-benar memahami adanya koneksi secara rasa atau secara jiwa, itu yang mungkin terjadi dalam pembacaan ini ya. Jadi kayak ada situasi dia nggak yakin ya sama bahwa benar nggak sih cinta sejati itu ada, benar nggak sih koneksi itu ada. Sekarang kita coba lihat ya ciri-ciri si orang ini, ciri-cirinya. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman, siapa sih ciri-ciri si orang ini ya. Yang pertama, ruler. Orang ini penuh dengan perhitungan, orang yang berhati-hati ya. Jadi itu juga mungkin yang membuat dia itu kalaupun mematapin hati memilih kamu itu pun ada energi perhitungannya banyak ya, pemikirannya panjang, pemikirannya jauh ya. Lalu ada energi palm tree. Orang yang suka liburan, senang untuk menyendiri, terus habis itu dia mungkin senang segala sesuatu biar bisa dia relax, dia tenang gitu ya. Dan ada energi fish. Orang yang berfokus terhadap situasi keuangan, lalu adalah seseorang yang pejuang sekali. Ada energi perjuang di sini ya, determine khususnya untuk soal keuangan. Karena orang ini ada yang dikejar teman-teman. Ada orang yang sedang mengejar pekerjaannya, ada yang sedang fokus sama pencapaiannya ya, ada sesuatu yang mungkin mau dia capai, pencapaian dan sebagainya. Dan ada energi dari drinks. Di satu sisi orang ini sebenarnya punya sisi yang menyenangkan ya. Orangnya itu mungkin gampang bergaul, bisa saja dia tuh suka ada sisi menggodanya, ada sisi flirtingnya juga ya. Nah, kenapa sekarang dia mantapkan hati memilih kamu? Kita mau lihat lagi ya. Apakah juga ada hal-hal lain tambahan yang membuat dia mungkin tidak yakin untuk mengambil keputusan sebelumnya? Ada energi Nine of Cups ya. Sepertinya orang ini memang bisa dikatakan seseorang yang sangat memilih, ada sisi perfeksionis mungkin di dalam dirinya dia. Lalu ada orang yang juga mungkin mengejar kestabilan juga di sana ya, ada Nine of Cups. Lalu ada energi Nine of Swords ya. Karena orang ini punya banyak kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, overthinking ya. Karena mungkin banyak energi masalah yang mendera ya. Jadi sangat mungkin orang ini itu pemikiran dan pertimbangannya sangat panjang dan sangat banyak, karena banyak hal-hal yang jadi pertimbangan dia. Dan ada energi Queen of Wands. Di satu sisi ya, dia juga ternyata sangat tertarik oleh energi karisma kamu, oleh energi kebahagiaan kamu, oleh energi kepercayaan diri kamu ya. Jadi orang ini juga memutuskan untuk mau sama kamu atau enggak, itu juga adalah ada faktor di mana dia mempertimbangkan secara energi ya. Dan ada energi the world ya. Sangat mungkin sekali orang ini juga mencari seseorang yang bisa berharmoni dengan dia, bisa saling mengisi, bisa saling melengkapi ya. Dan ada energi Five of Swords ya. Walaupun yang namanya pergesekan atau ada yang namanya nggak cocok itu pasti ada ya, pasti ada konflik di sana, ada hal-hal yang mungkin kalian sebelumnya nggak setuju, nggak sepakat, nggak sepemikiran, nggak seide kayak gitu loh ya, sangat mungkin ada ya. Namun di sini dari itu semua sangat mungkin sekali dia menjadikan itu semua sebagai faktor-faktor pertimbangan sehingga dia mau memilih kamu ya. Dari perdebatan itu kan juga bisa kelihatan orang itu cara berpikirnya gimana, responsnya gimana gitu loh. Lalu ada energi seperti apa yang membuat dia akhirnya memilih kamu ya teman-teman. Satu, dia mulai melihat lebih jelas ya segala sesuatunya. Dia bisa melihat segala sesuatunya dengan lebih clear, dengan lebih jelas ya. Dan dia juga bisa melihat dengan nyata dan jelas gitu ya. Ada koneksi yang memang sangat kuat dalam koneksi ini, sangat kuat dengan kamu. Jadi kalaupun dia ada pertimbangan dengan yang lain, dia juga bisa melihat bahwa siapa sih yang selama ini real, siapa sih yang selama ini nyata apa adanya kayak gitu ya, jujur gitu ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi energi koneksi sama kamu tuh sangat nyata, dia rasakan dan dia lihat sendiri ya. Itu bisa dia rasakan, dia lihat ya.
Sebelumnya orang ini banyak tidak mengikuti suara hatinya sendiri, ya. Dia banyak mengabaikan, dia banyak denial gitu ya. Tapi semakin dia denial, semakin dia bisa merasakan dengan jelas energi koneksi dengan kamu, ya. Kamu juga membawa energi dia lebih stabil, ya, dan ada energi dia itu seperti punya perasaan sangat nyaman sama kamu. Dia ingin bisa memeluk kamu, dia ingin bisa menyentuh kamu, ya. Dan ada energi dia ingin memiliki kamu, ya. Jadi itu adalah sebuah energi nyata yang ngebuat dia itu pingin ada untuk kamu, gitu ya. Energi yang dia rasakan juga sama kamu adalah ada energi rasa ingin memiliki, dia nggak mau kamu dimiliki sama orang lain. Ada energi rasa sayang, ada energi merasa aman dan nyaman. Selain itu, ada energi kekaguman, ya. Bagaimana kamu itu banyak menginspirasi dia, ya. Jadi dia tuh banyak belajar dari kamu. Jadi kalau sampai ke poin dia memilih kamu, itu karena dia melihat kamu itu bisa menjadi sosok yang jadi inspirasi dia. Bagaimana kalau kamu itu kayak sangat mensyukuri hidup, lebih atau kurangnya hidup kamu bersyukur. Terus habis itu kamu juga seorang yang pekerja keras. Nah, energi kekaguman ini yang membuat dia membulatkan hati untuk memilih kamu, ya. Energi kekagumannya sangat kuat sekali, ya. Kamu juga adalah energi dari seseorang yang mampu membuat dia move on, ya. Karena mungkin sebelumnya ada beberapa dari mereka yang tidak bisa move on, ya, tidak bisa melepaskan masa lalunya. Entah masih suka sama mantan ke, entah masih suka sama seseorang yang nggak pernah tergapai ke, mantan gebetan ke, ya. Dan kamu juga bahkan mendorong dia untuk keluar dari segala sesuatu yang sifatnya negatif. Misalnya kebiasaan yang negatif, pola hidup yang negatif, pergaulan yang negatif, gitu ya. Dan energi cinta kamu itu seperti mendorong dia untuk bisa, yuk berani, yuk ambil tindakan, gitu ya. Jadi energi kamu tuh energi yang mengencourage, energi yang mengencourage tuh mendukung, ya, membangkitkan kembali sisi dia untuk jangan ragu, yuk yakin untuk memilih, gitu loh, ya. Karena mungkin sebelumnya orang ini nggak yakin, gitu ya, ragu-ragu lah, maju mundur lah. Tuh, karena sebelumnya ada masa lalu dia tuh yang dia nggak bisa lepasin, dia takut gagal, dia nyesel. Karena nih mungkin saja kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin sekali janda atau duda, ya. Dia pernah gagal di dalam pernikahan sebelumnya misalnya, atau ada yang gagal nikah, atau yang udah serius banget pacaran tapi akhirnya putus juga. Dan semenjak dia ketemu sama kamu, ya, dia merasakan bahwa kamu tuh kasih dia banyak sekali ide, banyak sekali motivasi dalam bekerja, ya. Dan kamu tuh kasih dia banyak sekali inspirasi lah, ya, bahasa aku. Kamu tuh memberikan inspirasi, memberikan motivasi, ya. Dan semenjak dia ketemu sama kamu juga, dia merasa kamu tuh membuka pikirannya dia, mendewasakan dia, membuat dia jadi banyak belajar, banyak berpikir. Terus habis itu kayak kamu kasih dia kayak energi untuk ide-ide makin berkembang, makin maju, makin mungkin dia mau belajar karena kamu juga dukung dia, gitu ya. Bukan cuma secara emosional, secara brain atau secara otak dan pemikiran, kamu ada di sana untuk membantu dia belajar, gitu ya. Untuk gak jalan di tempat aja. Dan dia juga merasa ada energi luar biasa, ya. Kayak kalian tuh saling mengerti satu dengan yang lain, gitu ya, tentang perasaan masing-masing, gitu ya, tanpa banyak kata-kata yang diucapkan, atau bahkan kadang-kadang tidak ada kata-kata, seperti ada saling memahami energi batin masing-masing, gitu ya. Kayak bisa membaca batin atau perasaan satu dengan yang lain. Kayak udah kita nggak saling ngomong, karena connect itu pun bisa yang kayak tahu sama tahu, gitu loh. Sama-sama bisa ngerasain, sama-sama bisa ngertiin, walaupun nggak banyak ngomong atau nggak banyak ngejelasin, gitu loh, ya. Dan ada energi
Kamu juga banyak motivasi dia. Ini adalah seseorang yang sebelumnya ya, mungkin banyak tidak yakin sama yang namanya energi semesta atau energi yang di atas ya. Mungkin sekali sebelumnya banyak putus asa, banyak pesimis, kayak ngerasa dunia ini nggak adil, Tuhan itu mungkin nggak adil sama dia dan sebagainya. Tapi kamu tuh kayak ngasih dia energi harapan, yuk bisa yuk. Nah ini juga aku rasain banyak banget dari kalian yang memotivasi dia untuk lebih berkembang secara spiritual, dan sangat mungkin berkembang juga untuk lebih berketuhanan ya, apapun dengan keyakinannya. Mungkin kamu mendukung untuk lebih banyak beribadah, lebih banyak deketin diri sama yang di atas, kayak gitu ya. Jadi memang bawa energinya uplifting ya, membawa energi positif. Dan kamu juga mengajarkan tentang inspirasi, tentang yang namanya manifestasi ya. Untuk manifestasi, yakin ya, sama kalau ada ragu ini, ragu itu gitu ya. Mungkin dia pingin ini, pingin itu, dia banyak keraguan. Kamu tuh kayak banyak membantu dia, yuk manifestasiin. Kalau apapun yang kamu inginkan bisa kamu raih dan bisa kamu capai. Dari penjelasan ini, aku ngeliat tuh energi cinta yang dewasa ya. Cinta yang hasrat itu pasti ada, koneksi itu pasti ada, romantisme itu ada, tapi aku ngerasain ini energi partner hidupnya sangat kuat gitu ya. Jadi benar-benar hubungan yang berkualitas, hubungan yang benar-benar ke arah pengembangan diri ya. Jadi hubungan yang benar-benar ngebantu untuk yang namanya growing gitu ya, membantu benar-benar untuk yuk kita berkembang, yuk kita maju gitu loh, sama-sama. Jadi energinya energi yang apa ya, aku ngerasa tuh energinya bacanya pun kayak dewasa banget gitu. Jadi menyeknya itu dikit gitu loh, bukan nggak ada ya, tapi aku ngerasa kayak bener-bener mature ya, bener-bener dewasa secara pemikiran. Jadi apa yang akan terjadi selanjutnya? Energi kekaguman ini salah satu yang menjadi pengikat utama kamu sama dia, makanya dia yakin untuk memilih kamu. Dan ada energi kekuatan cinta yang besar ya. Jadi energi, kalau memang ini pembacaan buat kamu, energi kekuatan cintanya akan sangat kuat sekali ya. Dan akan ada energi koneksi yang kuat. Jadi buat kalian yang sekarang sedang renggang atau jauh, ini akan ada koneksi lagi yang terhubung, karena memang energi koneksi cintanya sangat kuat ya. Jadi ini hanya bisa dikonfirmasi kalau dirasakan di dua belah pihak teman-teman ya, perasaan yang kuat tersebut ya. Dan ini adalah honor, ada energi cinta atau perasaan yang semakin kuat antara kamu sama dia. Akan ada koneksi dan rasa yang semakin kuat ya. Dan ada energi love ya, memang ada energi cinta yang sebenarnya, cinta yang seseutuhnya, yang mampu untuk melewati situasi atau keadaan apapun yang terasa mungkin sulit gitu ya. Nah,